Berdiri. Kurang bakal jadi man. Om Swastiastu. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik. Sebelum kita mulai kelas, kita absen dulu biar tahu siapa aja yang hadir hari ini. Untuk Kalista Dina Putri, untuk Gede Teguh Nova Pupada, untuk Idewa Putra Susila Arjana, untuk Igede Deva Pria, Igede Putra Subagia, Ayu Komang Prinayana, Murah Agung Aridawet, Murah Putu Abidana Saputra, Jordi Hari, Dirgayasa, Langgeng Prabawa, Agung Nandiasa, Angga, Darla Hitayanti, Ewan, Radnya Adi Saputra, Yoga Chandra, Endang Putri, Mia Widya, Randy Handika, Riki, Wilija Santi, Sugiarta, Yuda Satriawan, Desi Aryani, Ririn, Kirana, Mahika, Nata, Najwa, Atika, Gede Ayu, Febi, Gayatri, Alif, Arista, Ayu, Desi, Dewi, Nadine. Berarti yang di span itu ada Ferdinand. Ya. Mana ya? Di span atlet mau persiapan lomba. Wah. Untuk hari ini kita akan lanjut materi. Minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Namun sebelum itu kita akan membahas nanti lagi kayak flashback mengenai materi minggu lalu. Sekarang kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas generasi solutif dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kalian bisa siapkan alat tulis, buku, dan segala hal penunjang pembelajaran hari ini. Semoga dari pembelajaran ini nanti kalian dapat memberikan solusi terhadap berbagai pelanggaran dan pengingkaran hak kewajiban yang terjadi baik itu di negara, di rumah maupun di sekolah. Paham? Paham. Nah,
hak itu merupakan segala sesuatu yang harus kita dapatkan, namun untuk mendapatkannya kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kalau kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang wajib kita lakukan. Oke, beri tepuk tangan. Benar sekali, hak itu dapat digarisbawahi itu sesuatu yang kita dapatkan dari pemenuhan kewajiban, yaitu tanggung jawab yang harus kita penuhi. Nah, ini ada hubungannya dengan kalian sebagai generasi solutif. Bagaimana menindaklanjuti tentang berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nanti juga Ibu akan memberikan berbagai kasus dan kalian di sana bisa memberikan argumen kalian, solusi kalian dalam menghadapi berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, sebagai seorang siswa, hak dan kewajiban apa yang paling penting menurut kalian selama di sekolah? Ada yang bisa beri jawaban? Di sekolah, hak dan kewajiban. Ya. Hak itu merupakan kemudian dan aktivitas belajar yang bagus. Terus kewajiban kita itu Betul. Hak kita yaitu hak kalian sebagai siswa mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Kewajibannya ya kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Maka kalian akan memperoleh hal tersebut. Selain itu ada pun kewajiban sebagai seorang siswa yang membayar. Maka kalian dapat menikmati fasilitas. Nah. Jika kalian lihat gambar di depan, ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, ini merupakan gambar korupsi. Nah, padahal di Indonesia itu kan sudah ada hukum yang mengatur mengenai berbagai macam permasalahan dan penegakannya juga ada. Mengapa masih banyak pelanggaran hak dan di negara kita, padahal sudah dijamin oleh Undang-Undang 1945? Ada yang tahu? Kenapa masih ada yang melanggar, terutama korupsi, padahal sudah ada yang mengatur mengenai hal tersebut? Ya? Ya? Ada? Kan banyak sekali ada kasus yang terjadi baik itu yang melanggar hukum. Padahal sudah ada sanksi tegas yang mengatur, terutama di undang-undang. Kenapa itu masih terjadi? karena uang dan jabatan. Baik, uang dan jabatan. Ada lagi? Ya. Kekuasaan. Kekuasaan. Ada lagi? Lagi satu? Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Ya, terutama yang paling utama itu biasanya orang-orang yang melakukan tindakan korupsi itu mereka yang telah menyalahgunakan kekuasaannya. Sering terjadi di pemerintahan. Itu mengapa? Karena mereka juga kurang bersyukur dan gelap mata. Karena mereka merasa ini belum cukup, jadinya mereka terus melakukan sebuah tindakan kriminal. Contohnya itu kasus korupsi. Nah, tadi kan sudah disampaikan juga oleh teman kalian dan juga Ibu sudah menyampaikan mengenai pengertian hak dan pengertian kewajiban. Nah, antara hak dan kewajiban ini harus berjalan secara selaras, serasi, dan seimbang. Harus berjalan secara apa? Selaras, serasi, dan seimbang. Karena keduanya di mata hukum ini itu seperti dua sisi mata uang. Jika satu saja tidak ada, maka tidak akan berfungsi. Maka hak dan kewajiban itu harus berjalan secara selaras, serasi, dan seimbang. Ini ingat karena ini biasanya keluar di ulangan. 3 hal poin ini sangat penting. Baik? Bisa dicatat juga. Nanti kita terus membahas mengenai pelanggaran hak, pengingkaran kewajiban. Ada yang tahu apa itu pelanggaran hak? Pelanggaran hak. Tadi kan hak itu kan merupakan sesuatu yang kita dapatkan. Sudah ada depan. Pelanggaran hak kan sesuatu yang hak kan tadi kita yang dapatkan. Kalau ditambah dengan pelanggaran, ada yang bisa memakai kata-kata tersebut? Jadi ada satu pelanggaran hak itu ada individu atau sekelompok orang yang merampas hak orang lain. Baik, merampas hak orang lain. Ada lagi? Ya, Adik. Pelanggaran hak adalah tindakan atau kelalaian
membatasi atau mencabut hak seseorang atau sekelompok orang. Beri tepuk tangan untuk kedua pasangan. Selanjutnya pengingkaran kewajiban. Kewajiban kan sesuatu yang harus kita penuhi. Kalau diingkari, ada yang bisa berargumen? Ya, adik lagi. Pengingkaran kewajiban adalah perilaku tidak melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban yang seharusnya dilakukan. Baik, betul. Pelanggaran hak itu sebuah tingkah laku atau tindakan seseorang dalam merampas atau merebut suatu kekuasaan orang lain, baik itu secara individu maupun sekelompok orang. Sedangkan pengingkaran kewajiban, kata lainnya itu mengingkari tanggung jawab yang harus mereka penuhi namun mereka ingkari, sehingga terjadi pengingkaran kewajiban. Nah, contohnya yaitu seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu mengenai kasus korupsi. Itu biasanya terjadi tidak hanya di pemerintahan, namun di sekolah juga bisa terjadi. Kalian juga bisa kadang melakukan korupsi kecil, benar? Dikurangi. Itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak baik. Jadi kalian sebagai generasi silahkan untuk berpikir jernih kembali untuk tidak melakukan hal tersebut, karena itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, baik, kita lanjut saja. Sebenarnya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu sudah terjadi sejak zaman dahulu, tidak hanya terjadi pada era sekarang saja, namun sudah terjadi pada zaman penjajahan, yang dimana pada saat itu Indonesia dijajah oleh berbagai negara. Ada yang tahu negara apa saja? Baik, banyak sekali negara yang menjajah dan menginginkan kemerdekaan kita dan ingin menguasai Indonesia. Itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, di mana ada beberapa hal yang terjadi, yaitu pertama, perampasan kemerdekaan. Mengapa? Karena setiap negara itu berhak untuk merdeka, berserikat dan berkumpul. Namun pada saat zaman dahulu, hal tersebut dirampas oleh penjajah, yang dimana mereka merebut kekuasaan kita, yang seharusnya kita sudah merdeka dari dahulu, namun kita harus mensyarat terlebih dahulu sebelum mencapai kemerdekaan tersebut. Paham? Yang kedua yaitu ada kerja paksa. Ada dua kerja paksa yang terjadi, yaitu Rodi dan Romusa. Rodi dilakukan oleh negara apa? Romusa? Nah, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin melihat kita sisa dan sengsara, di mana kita dipaksa bekerja mati-matian namun tidak diberi upah, atau kehidupan kita tidak layak, di mana di sana kita benar-benar disiksa. Itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak kita, yang seharusnya kita mendapatkan upah namun di sana malah kita disiksa. Yang terakhir yaitu hak memperoleh pendidikan. Di sana hanya beberapa oknum saja atau beberapa golongan yang mendapatkan pendidikan yang layak, namun di kata lain yang lainnya itu masih perhatiannya, namun yang lainnya itu masih disiksa, di mana agak gampang untuk dibodoh-bodohi dan agak gampang juga untuk dikuasai negaranya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini adalah kata kunci dari materi hari ini, yaitu kita akan merancang bagaimana merancang serta membangun dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai generasi solutif. Yang pertama yaitu meningkatkan penegakan hukum. Sebenarnya hukum di Indonesia itu sudah bagus, namun perlu ditegakkan. Karena mengapa? Walaupun di Indonesia sudah banyak hukum yang mengatur mengenai berbagai kasus, namun tetap saja masih berbagai kasus yang terjadi. Itu karena hukumnya belum optimal. Maka perlu ada solusi dari kalian para generasi nantinya yang mungkin memiliki cita-cita yang bergabung di pemerintahan. Kalian bisa berkontribusi di hal tersebut. Yang kedua yaitu memperkuat pendidikan karakter. Ada yang tahu mengapa kita harus memperkuat pendidikan karakter? Ada yang tahu? Ada? Nah, selain kalian mendapatkan ilmu falsafah atau lainnya, karakter kalian perlu juga untuk ditingkatkan. Karena mengapa? Kesadaran adalah nomor satu dalam menumbuhkan sebuah apa? Karakter. Karena karakter yang baik itu timbul dari kesadaran yang baik juga. Maka dari itu, kalian harus meningkatkan pendidikan karakter kalian dengan mengoptimalkannya di sekolah atau di rumah. Karena kalian bisa mendapatkan pendidikan karakter tidak hanya di sekolah saja, melainkan di rumah, di lingkungan pertemanan juga kalian akan mendapatkannya. Yang ketiga yaitu membangun kesadaran hak dan kewajiban.
membangun kesadaran hak dan kewajiban seperti sekarang, ini merupakan salah satu cerminan dari membangun kesadaran hak dan kewajiban. Ibu memberikan berbagai kasus, berbagai pengertian, berbagai definisi mengenai hak dan kewajiban, dan kalian menyimak. Dan nanti, suatu saat kalian akan mendapatkan waktu untuk mengimplementasikan. Paham? Yang terakhir yaitu mengoptimalkan peran lembaga. Ini sama halnya dengan yang pertama, yaitu meningkatkan penegakan hukum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Membahas mengenai hak dan kewajiban tidak terlepas dari hak asasi manusia atau yang dikenal dengan HAM. HAM itu ada dua jenis, yaitu yang pertama non-delegible and nah, hak non-delegible itu hak yang tidak bisa dibatasi walaupun dalam keadaan darurat bagaimanapun, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperbudak. Itu ada nonnya. Kalau delegible masih bisa dibatasi. Karena mengapa ini di bagian hak delegible ini kenapa dibatasi? Ini yang biasanya terjadi kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Maka harus dibatasi seperti hak untuk berpendapat, hak untuk mendapat pekerjaan, dan hak untuk berpolitik. Itu tergolong dalam hak delegible. Paham? Banyak sekali landasan hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia, hak dan kewajiban dalam warga negara. Kalau hak asasi manusia biasanya diatur dalam pasal 28 hingga pasal 31. Sedangkan kalau pasal hak dan kewajiban warga negara biasanya diatur dari pasal 27 hingga pasal 34. Kalian bisa cari juga di internet, banyak sekali pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban. Jadinya seorang yang melanggar hak dan kewajiban itu sudah ada sanksi-sanksi yang menunggu mereka. Pertama harus sudah ada hukum yang mengaturnya. Paham? Kalian bisa lihat di depan. Ini merupakan salah satu atau beberapa bagian landasan hukum hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Untuk selanjutnya, kan dari tadi ibu aja yang nyerocos. Untuk selanjutnya, ibu minta kalian membentuk 5 kelompok saja. 5 kelompok saja. Di sini nanti ibu akan membagikan kasus, satu kasus ada beda-beda kasusnya. Ada kasus bullying, ada kasus banjir, ada kasus demo, ada kasus perdagangan manusia, dan terakhir ada kasus korupsi. Silahkan kalian bentuk menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 8 anggota. Ibu kasih waktu 2 menit. Yang tadi.
Kita mau apa? Korupsi kak? Dua? Demo. Bullying! Bullying! Baik, melatihnya sebentar. Di sana silakan tulis identitas kelompoknya. Lalu ada beberapa pertanyaan yang kalian jawab yang berhubungan dengan pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Nanti kalian presentasi perhatikan saja setiap kelompok 3 orang sampai 4 orang. Dan kelompok lain bisa bertanya atau memberikan masukan. Paham? Baik, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya.
di sini kelompok kami ingin menyampaikan tentang kasus korupsi. Namun sebelum itu izinkan kelompok kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Pradika dan nama saya. Perkenalkan nama saya Kadang Biasa. Perkenalkan nama saya Nika dan Rahayu Wijaya. Perkenalkan nama saya Putri Francisca Dewi. Baik, dilanjutkan materi langsung ke lanjutkan. Baik, jadi pada kasus ini, pada tahun 2021, publik dikejutkan oleh kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos COVID-19 yang melibatkan pejabat tinggi negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini menimbulkan kemarahan masyarakat karena terjadi di masa sulit dan mengkhianati rasa keadilan sosial. Bagian pertama yaitu penyebab terjadinya kasus korupsi. Kasus korupsi tidak terjadi begitu saja. Korupsi muncul karena gabungan faktor individu, sosial, ekonomi, dan kelemahan sistem hukum. Seperti yang pertama, lemahnya moral dan integritas pribadi. Yang kedua, gaji atau kesejahteraan yang tidak seimbang. Yang Beda tergantung ininya permasalahannya. Kenapa sih orang-orang pejabat yang memiliki kekuasaan tuh kadang-kadang kayak nggak adil banget dong? Gimana ya jelasinnya? Kenapa orang-orang yang memiliki kekuasaan yang segitu hukumnya lebih ringan daripada kita sebagai manusia biasa? Terima kasih. Karena menurut saya itu pejabat ini kan memiliki posisi tersendiri, di mana pejabat itu merasa lebih tinggi dari orang-orang lain. Jadi mereka saat-saatnya aja memberikan dana atau sanksi kepada mereka kan dia lebih kuasa dari orang lain. Jadi Bisa diulang? jadi gini kan kita tuh berbeda sama pejabat-pejabat itu. Terus mereka kan merasa lebih tinggi dari kita yang lebih rendah itu kan. Mereka kan bisa kasih hukuman atau sanksi lebih ringan lah daripada kita ini. Jadi bisa juga dari kurangnya uang atau apalah gitu kayak Terus bagaimana dengan generasi muda sekarang, apa tindakan dari kalian untuk mengurangi hal tersebut? Karena kan keadilan sosial nggak ada dong di sana karena gara-gara uang dan kekuasaan. Jadi gimana tanggapanmu sebagai generasi muda? menurut saya tanggapan saya yaitu untuk generasi sekarang ini banyak menunjukkan rasa keadilan yang dimana kita harus mengasih tahu atau memberikan suatu saran kepada pejabat-pejabat tinggi melalui media sosial atau kritikan dari media sosial. Terima kasih atas jawaban dari kelompok satu yang Pertanyaan luar biasa dan pertanyaan juga luar biasa. Benar sekali, kasus korupsi itu biasanya kan banyak sekali terjadi dan biasanya penanganannya itu dari kita memiliki kuasa lebih tinggi itu hukumannya lebih ringan dibanding kita yang rakyat biasa. Jawaban juga dari kelompok satu juga luar biasa dan ini salah satu mereka sudah memberikan solusinya sebagai generasi solutif. Beri tepuk tangan. Sekianlah beberapa materi kami. Mohon maaf jika kami ada atau kesalahan. Jadi kami tunggu dengan saksi. Selanjutnya
Baik. Presentasi yang luar biasa dari para penyampaian mengenai karya dan berbagai hal itu merupakan fokus kalian sudah menciptakan generasi solutif atau memberikan berbagai solusi dalam beberapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, beri tepuk tangan untuk itu. Hari ini yaitu kalian sudah bisa memahami, semoga kan dari awalnya kalian yang belum memahami apa itu generasi solutif atau apa itu pelanggaran hak pengingkaran kewajiban, semoga dari pemaparan materi atau pembelajaran hari ini kalian bisa menambah wawasan kalian. Nah, dari kalian sendiri apakah ada yang ingin memberikan feedback atau memberikan kesimpulan terkait materi hari ini? Jadi yang dimana kita sebagai generasi muda patut sekali untuk menuntut ilmu dengan baik, yang dimana nanti kedepannya untuk menjadikan negara ini lebih baik dan anti korupsi. Jadi karena dirasa kelas sudah cukup untuk minggu depan, kita akan mencari kasus yang lebih dalam lagi mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tadi kan Ibu yang memberikan kasusnya, silakan kalian dari rumah setiap kelompok membawakan kasus yang berbeda dari materi hari ini. Apakah bisa dipahami? Ya. Karena sudah waktu, mari kita tutup kelas hari ini. Silakan ketua kelas. Berdiri. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa atas kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Aturah para mengesati. Om Santi 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 Om.